Saya ingin tahu nih, bagaimana Anda melihat perkembangan investasi di sektor cloud computing di Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Ya, kalau kita melihat investasi ya, itu saat ini orang masih melihatnya investasi cloud computing itu hanya sebatas dalam konteks investasi pusat data gitu ya. Ya. Misalnya saat ini kalau kita lihat negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, itu banyak sekali dari global provider itu berinvestasi di dua tempat tersebut. Terutama Singapura ya, karena Singapura ini walaupun negaranya kecil, tapi secara Sudah infrastruktur maju ya. digital mereka sangat kuat sekali gitu. Karena hampir semua global provider itu ada di Singapura gitu. Dan kemarin Juni juga Google itu berinvestasi kurang lebih 2 miliar US dollar ke Malaysia gitu. Nah, itu kalau dilihat dari konteks global provider membangun data center. Nah, namun cloud computing itu kan tidak hanya data centernya saja gitu. Jadi data center itu adalah infrastruktur fisiknya. Kemudian di situ kemudian ada layanan infrastructure as a service gitu ya. Kemudian ada platform as a service dan juga software as a service gitu. Jadi kalau kita melihat dari konteks kacamata infrastruktur fisiknya, memang di Singapura dan di Malaysia itu saat ini lebih baik investasinya di mereka gitu ya. Nah, namun kalau dalam konteks kita melihat bagaimana software as a service berkembang dan sebagainya, nah ini kan sebenarnya juga pangsa pasar yang katakanlah penting untuk dilihat karena di area ini itu kita masih punya kemungkinan untuk bersaing gitu ya. Bagaimana kita bersaing membangun software-software as a service yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tadi juga salah satunya mungkin yang disampaikan oleh Mbak tadi ya, Mekari itu adalah salah satu contoh layanan software as a service. Nah, itu adalah layanan cloud juga gitu. Nah, dan juga banyak layanan-layanan software as a service yang ada. Dan kita belum pernah mengukur sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ada berapa banyak sih pemain cloud computing dalam level misalnya software as a service yang ada di Indonesia gitu. Itu belum pernah kita lihat gitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat Indonesia itu tertinggal dengan Malaysia dan Singapura, kita katakan apa faktor penyebabnya, Pak Alex? Dalam konteks infrastruktur fisik ya, data center dan investasi yang ada di sana gitu ya. Nah, itu kita perlu melihat banyak faktor tentu saja gitu ya. Bagaimana mungkin kalau yang kami asumsikan itu kan dari investor pasti melihat bagaimana kestabilan ekonomi, kestabilan politik, dan juga mungkin insentif apa yang bisa saya dapatkan ketika berinvestasi di sebuah negara gitu ya. Dan bagaimana stabilitas regulasi juga, jangan sampai nanti regulasinya gampang berubah dan seterusnya. Itu yang menurut saya di Indonesia masih ada tantangan di aspek itu ya. Kalau katakanlah di Singapura kita lihat memang mereka kan sangat stabil dari konteks politik, dari konteks ekonomi gitu kan, mereka sangat stabil. Indonesia kan dalam konteks ekonomi politik masih sering naik turun gitu ya, dan kemudian perubahan-perubahan regulasi yang kadangkala mungkin ini baru kemarin Berubah lagi. Ini udah berubah lagi gitu. Jadi ini kan lihat PP 71 juga baru 2019 nih ada rencana mau direvisi lagi gitu, dan itu membuat mungkin orang melihat apakah saya harus berinvestasi ketika belum jelas gitu ya. Mungkin itu asumsi saya ya, dalam artian mungkin lebih tepat ditanyakan kepada investor untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Baik, lalu bagaimana peran ACCI ini kalau kita lihat dalam mendorong begitu ya investasi di sektor ini dan juga tentu saja pengembangan di komputasi iCloud di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ya, Indonesia itu kan punya pangsa pasar yang sangat besar ya. Kalau kita lihat di Asia Pasifik gitu ya, kita itu dari sisi market itu kalau misalnya dibandingkan dengan Singapura yang cuma negara kecil itu ya, Malaysia juga penduduknya berapa sih? Kalau dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia itu sangat besar. Kita dengan jumlah penduduk yang ada, itu kan sebenarnya menjadi market yang besar. Dan itu alasan juga bagaimana kemudian dari para penyedia layanan cloud, baik itu software, platform, ataupun infrastruktur, itu berlomba-lomba untuk menjual layanannya di Indonesia gitu. Menjual ya, dalam konteks menjual. Karena sebenarnya ada banyak kendala kalau kita lihat di Indonesia ini. Yang pertama misalnya kemarin revisi PP 71 dari PP 82 kemudian direvisi menjadi PP 71 2019 gitu ya. Nah, di PP 71 2019 itu ada kendala yang menurut kami kok malah membuat para penyedia layanan dari luar Indonesia itu bisa melayani masyarakat Indonesia meskipun mereka tidak ada di Indonesia. Nah, itu yang kami melihat, loh kok malah kayak gitu, dengan kayak gitu maka ya jangan salah apabila misalnya
udah bangun di Singapura aja, pusat datanya bangun aja di Malaysia, toh kita bisa melayani masyarakat Indonesia dari negara-negara tersebut gitu. Nah itu jadi PR gitu ya, karena sebenarnya ketika kita membuat regulasi itu mungkin tidak dipikirkan dampak jangka panjangnya. Apa yang terjadi ketika misalnya layanan-layanan digital itu bisa melayani masyarakat Indonesia dari luar wilayah Indonesia. Mereka tidak terjangkau secara yurisdiksi hukum Indonesia, mereka tidak bisa berkontribusi secara ekonomi dengan pajak dan seterusnya, tapi mereka bisa menjual layanan mereka langsung ke masyarakat. Itu yang jadi PR besar di Indonesia. Ya? Iya. Baik, sejauh ini sudah berkomunikasi dengan pihak dari pemerintah, bagaimana Pak? Kami dalam konteks revisi dulu ya PP 82 yang kemudian direvisi PP 71 itu kami cukup sering sekali beradu argumentasi dengan pemerintah saat itu gitu ya. Waktu itu Pak Dirjennya masih Pak Semi. Nah, sering banget untuk kami berargumentasi dan menyampaikan bahwa Pak ini potensi resiko-resiko yang ada apabila nanti kita tidak memaksa para pemain digital itu untuk membangun pusat data center di Indonesia atau menggunakan data layanan cloud di Indonesia. Karena kalau mereka bisa melayani masyarakat Indonesia dari luar wilayah Indonesia, maka banyak kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan. Dan itu udah pernah kami sampaikan. Dan cukup sering kami membuat waktu itu press release bareng-bareng sama komunitas ID Pro, ABJI, dan sebagainya untuk menyampaikan itu ke publik juga. Tapi kami dalam waktu itu ya tidak didengarkan, yang pada akhirnya tetap berlanjut, yang pada akhirnya menjadi PP 71 2019 gitu, yang pada akhirnya itu membuat ya kalau kami bisa melayani masyarakat Indonesia dari luar wilayah Indonesia, kenapa kami harus berinvestasi di Indonesia? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Jadi regulasi yang harus dilakukan seperti apa, Pak Alex? Ya kalau kami melihatnya kan saat ini banyak tantangan di era digital ini ya. Yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana memastikan para pemain dalam ranah digital ini itu tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Bagaimana mereka dipaksa untuk menggunakan layanan atau pusat data yang ada di Indonesia atau membangun pusat data di Indonesia gitu ya.